Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Dwi Arya Putra dari kelas 01 TPLP 009. Di sini saya ingin mempresentasikan PTI atau Pengantar Teknologi Informatika dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Pertemuan pertama yaitu pengenalan komputer. Komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu compute yang berarti menghitung dan computing yang berarti mengoperasikan atau menggunakan mesin untuk melakukan proses perhitungan. Generasi perkembangan komputer. Generasi pertama yaitu tahun 1951 sampai 1958. Generasi kedua yaitu tahun 1959 sampai 1963. Generasi ketiga yaitu tahun 1964 sampai 1979. Generasi keempat tahun 1979 sampai 1980. Dan generasi kelima yaitu tahun 1981. Pertemuan kedua yaitu membahas tentang CPU atau Central Processing Unit. Pengertian CPU dapat kita ketahui secara ringkas dari kepanjangan CPU itu sendiri. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau pengolahan pusat. Secara awam, kita sering menyebutnya sebagai prosesor karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. Komponen-komponen yang ada di dalam CPU, yang pertama itu ada unit control atau control unit. Yang kedua, register. Yang ketiga, ALU atau arithmetic logic unit. Cara kerja CPU. Saat data atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Apabila berbentuk instruksi, ditampung oleh control unit di program storage. Namun, apabila berbentuk data, ditampung di working storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampung ke instruksi register. Sedangkan alamat memori yang berisi instruksi tersebut ditampung di program counter. Bagian-bagian CPU. Yang pertama yaitu power supply. Yang kedua, motherboard. Yang ketiga, hard disk. Yang keempat, prosesor. Yang kelima, VGA card. Yang keenam, CD-ROM. Yang ketujuh, kabel data. Yang kedelapan, LAN card atau local area network. Kesembilan, kabel UTP. Kesepuluh, RAM atau random access memory. Pada pertemuan ketiga, kita membahas tentang definisi perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta memberikan cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaatnya yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun demikian, walau pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Definisi perkembangan teknologi di masa sekarang ini semakin penting karena dengan seiring perkembangan, banyak manusia melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer maupun menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Pada pertemuan keempat, yaitu membahas tentang dampak teknologi yang ada pada sekeliling kita. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat
banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif. Yang dimaksud dari pengaruh positif ini halnya seperti: 1. Pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Ketiga, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efisien. Keempat, yaitu sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Selain pengaruh positif yang dihasilkan dari tumbuhnya teknologi, juga sebanding dengan hal yang negatif yang ditimbulkan, yaitu masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak di Indonesia. Yang kedua, menggunakan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak. Ketiga, kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Keempat, mengakibatkan kecanduan. Pertemuan kelima yaitu membahas tentang penelitian di dalam dunia teknologi. Penelitian teknologi dalam pendidikan menunjukkan adanya kelemahan dalam penelitian yang telah dilaksanakan dan dilaporkan penelitian. Isu utama yang dianggap sebagai kelemahan dalam penelitian teknologi dalam pendidikan adalah: 1. Kurang landasnya teoretris yang menjadi dasar penelitian di bidang teknologi dalam pendidikan. Yang kedua, masalah pengabaian sejarah terhadap apa yang sesungguhnya telah diupayakan dalam bidang ini. Ketiga, pentingnya teori dalam sejarah dalam perkembangan pertanyaan penelitian. Keempat, pemilihan metodologi yang tepat dalam upaya menjawab pernyataan sebagai kritis. Penelitian teknologi cukup berbeda dengan penelitian di bidang sosial kemasyarakatan. Umumnya, penelitian teknologi tidak mempunyai metodologi yang jelas, tidak ada pembuatan kuesioner, dan tidak ada pengolahan data, hanya sedikit yang mencangkup analisa hasil. Penelitian lebih mengacu pada penelitian yang memanfaatkan teori atau metode yang telah dikembangkan orang lain dalam cakupan penelitian murni teknologi di dalam pengembangan penelitian lanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.